Baik, selamat malam semuanya. Dengar suara Pak Edi? Andreas? Dengar suara Pak Edi, Andreas? Halo? Andreas, dengar suara Pak Edi? Aditya, dengar suara Pak Edi, Aditya? Dengar, Pak. Oke. Tes. Abel Nito, dengar suara Pak Edi? Dengar, Pak. Baik. Dengar, Pak. Oke. Andreas, gimana Andreas? Oh, baru nyambung nih. Baik, Hamdan. Gimana Hamdan? Baik, Pak. Oke. Ya. Pak izin, Pak. Ya, sama-sama untuk semuanya juga. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Nah, di kesempatan Lebaran ini ya, kita awali kuliah kita ya di minggu pertama setelah Lebaran ya, yaitu di mana hari ini kita akan melihat hasil revisi kalian. Tadi sekilas saya itu sudah melihat ya, sudah pada bagus-bagus posternya ya, baik dilihat tadi ya. Nanti kita lihat, kita evaluasi ya. Kemudian yang kedua, yang belum maju untuk UTS-nya silahkan dipersilahkan untuk maju ya, mempresentasikan aja ujian tengah semester kemarin. Itu Andreas, silahkan Andreas. Halo Andreas. Halo. Andreas. Halo Pak, halo. Maaf, sinyalnya jelek. Gimana? Siap presentasikan UTS-nya? Silahkan. Kalau siap tuh siap Pak, tapi presentasinya tuh gimana Pak? Maksudnya kan saya kemarin maaf tidak mengikuti gitu loh. Oh, ya PowerPoint-nya mana? Sudah disiapkan belum? Hasil. Halo? Oke. Halo, halo. Ya. Nggak ada sinyal Pak, bentar. Oke. Ya, siapa yang belum ini? Apel. Apel. Halo Apel? Ya, Pak. Ya. Silakan, Bel. Silakan. Nggak bisa screen share, Pak. Ya. Jadi Apel menyiapkan diri, nanti habis itu kita akan lihat poster kalian ya. Kita lihat, kita evaluasi nanti. Kamtan sudah maju kemarin ya? Sudah, Pak. Ya. Kamtan sudah, Aditya sudah ya. Nggak bisa IDK screen share, Cinema Pak. itu siapa IDK Cinema ini? IDK Cinema. Bayu, Pak. Bayu Pak. Bayu. Bayu belum maju ya? Bayu belum maju ya? King. Gimana Apel? Disable screen share, Pak. Oh, baru Screen screen sharing-nya. share. Baik ya. Kita nunggu. Baik. Halo Hasim. Pak Edi menyapa Hasim yang baru masuk nih. Assalamualaikum. Hasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mic-nya? Mic-nya kemarin udah kayak YouTuber pakai. Itu kebetulan ada aja, Pak. Kalau enggak ada ya enggak gitu, Pak. Iya, suaranya makanya kan suaranya jernih juga ya. Pak, screen share-nya di-enable-kan, Pak. Oh iya, oke. Screenshot-nya. Iya, ini si baik ya. Oh, partisipan. Oke, sudah. Silakan, Abel. Zoom ini nggak otomatis sekarang. Harus di allow.
Baik. Ya, ini. Apakah kelihatan? Ya, silakan. Sudah muncul. Di punya aku hitam, Pak, warnanya. Mungkin masih OTW ini sinyalnya. Sudah muncul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan rancang ikon COVID-19. Ini dia contoh-contohnya. Wajib memakai masker, stay at home, social distancing, jangan lupa olahraga, dan rajin cuci tangan. Referensi sumber ide, semua referensi dan sumber idenya bersumber dari anjuran pemerintah dan juga WHO. Konsep ide berupa gambar, himbauan, dan anjuran untuk masyarakat yang wilayahnya terdapat wabah COVID-19. Untuk gambar pertama, makna denotasi. Gambar orang memakai masker. Makna konotasi, himbauan untuk semua orang agar memakai masker untuk mencegah virus terhirup. Gambar kedua, makna denotasi, gambar rumah dan juga tanda love. Makna konotasi, himbauan untuk tetap di rumah, bekerja dari rumah, dan belajar di rumah. Gambar ketiga, makna denotasi, gambar orang berpandangan dan panah 1 meter. Makna konotasi, himbauan untuk membatasi berkontak langsung dengan orang lain. Dan yang terakhir, makna denotasi, gambar tangan dan juga tetesan air. Makna konotasi, himbauan untuk rajin mencuci tangan untuk menghilangkan virus dan kuman. Makna konotasi, gambar orang berlari. Makna konotasinya, himbauan untuk jangan lupa berolahraga agar tubuh tetap fit. Demikian presentasi dari saya. Ya. Terima kasih. Baik ya. Jadi kemarin kalian ditugaskan untuk merancang ikon. Ya, ikon itu adalah sebuah tanda di mana tanda tersebut mengandung bentuk yang memiliki kemiripan dengan objek referensinya. Jadi kalau referensinya itu adalah tangan, kemudian ada air mengucur, ya, itu berarti ini referensi, objek yang menjadi referensi. Lalu digambarkan seperti mirip bentuk tangan. Nah, yang ini maksudnya adalah referensi adalah yang menjadi acuan objeknya. Jadi yang dimaksud Pak Edi itu adalah acuan objeknya. Kalau orang pakai masker, ya, ini foto orang asli pakai masker, ini akan kalian tiru kemiripannya, kemudian dibentuk, disederhanakan dalam bentuk kartun yang mirip dengan gambar orang yang memakai masker. Keserupaan inilah yang disebut ikon. Ya, oke. Solva, silahkan Solva. Nah, ini. Ding. Bayu dulu, Ding. Ya, Bayu, halo Bayu. Silakan Bayu. Gimana Bayu? Halo? Bayu gimana? Sudah siap? Nggak kedengeran? Bayu sudah siap?
Mic error kayaknya. Oh. Yang error mic-nya Bayu atau mic-nya Pak Edi? Yang nggak kedengaran. Halo, tes? Ya Pak Edi jelas Pak. Nah ya, punyanya Bayu ya. Oh, mic Bayu. Punya Pak Edi blast. Oke. Kalau begitu, Bayu sedang mengalami error, ya sudah, dilompati dulu. Solva. Solva, silakan Solva. Solva belum maju ya. Biar direkam. Belum, Pak. Ya, silakan. Silakan Solva. Kita belajar dari Solva. Bentar, Pak. Bentar. Jadi tadi kemiripannya ya. Kalian apel ya sambil menunggu Solva ya. Iya, Pak. Silahkan disiapkan Solva. Tak sambil menunggu biar Iya, Pak. kosong ya. Apel, tadi gambarnya bikinan sendiri atau ngambil clip art? Buat sendiri Pak. Oke. Sama ada yang terinspirasi Pak. Oke, nggak masalah. Jadi kalian sebagai buat semuanya ya, kalian sebagai desainer ini sekarang sudah mulai membuat. Oke, ini Andreas. Oke, Andreas sudah siaran itu malah. Ya nanti gimana? Oh, enggak, Pak. Lagi nyoba atau Pak, saya nggak tahu caranya soalnya. Ya itu tadi. Oh, lah ya ini lagi nyoba, Pak. Oke, boleh juga caranya. Berarti ini giliran saya. Di kameranya diarahkan ke komputer juga boleh. Yang penting tampil bisa kelihatan. Oh iya Pak, ya. Ya. Oh iya Pak, ya. Oke. Ya, silakan Solva. Keluar sendiri Pak. Keluar sendiri. Iya. Oke. Baik, Solva. Biar. Saya boleh, Pak? Boleh kalau sudah siap. Solva Ya, biar, saya. Ya, Solva biar nyiapin dulu. Oh, ini Solva sudah muncul. Oke. Solva Ya. sudah muncul. Saya nanti aja. Ya. Oke, silakan Solva. Habis itu Andreas. Ya, suaranya Solva. Solva suaranya. Suaranya masih di mute. Mic-nya belum diaktifkan, Solva. Coba dari Pak Edi kalau dia. Oke, sudah. Sudah belum, Pak? Sudah, oke. Silakan. Oke. Ini ikon COVID yang saya buat. Yang pertama, ini secara demonstratif, ini ada gambaran seorang wanita berponi pakai matanya sayu ya, sayu itu pakai masker, berbaju pink. Itu saya terinspirasi atau punya referensi secara langsung ya wanita seperti itu, cuman saya versikan kayak salah animasi gitu, ilustrasi atau kartun. Itu seperti itu. Secara konotasi ini maknanya itu pakailah masker. Kalau ini pakai masker secara konotasi. Selanjutnya ini simbol apa ya? Simbol rumah secara konotasi. Dan secara
secara konotasi itu tetap di rumah, hashtag di rumah aja. Selanjutnya ini ada tempat sabun, ada gelembung-gelembung, ada tangan. Itu saya referensinya dari kebiasaan saat ini yang sering mencuci tangan. Saya konvertkan menjadi animasi juga. Selanjutnya ini ini cara denotasi itu kan gambar kayak simbol person, simbol orang gitu ya, sama ada kayak rantai-rantai kecil gitu, sama tulisan 1M, maksudnya 1 meter. Dan secara konotasi ini dapat diartikan jarak antara satu orang dan satu orang lainnya itu berjarak 1 meter, atau istilah kita itu social distancing. Selanjutnya ini cara denotasi itu ada seorang wanita lagi olahraga di atas matras, itu di bawah itu matras, dia sedang berolahraga. Secara konotasi ini menjaga kesehatan. Selanjutnya ini ada gambaran global. Secara denotasi ini global, tapi saya buat jadi kartun, jadi kayak bumi itu hidup gitu. Jadinya ada matanya, saya kasih mata, saya kasih tangan, kasih kaki, saya kasih pedang sama kayak tameng. Itu untuk secara konotasinya itu bumi itu melawan selanjutnya melawan ini virus. Ini sebenarnya saya referensinya itu dari gambar-gambar Google ya. Kalau virus itu kan kompleks banget, jadi saya bentuknya maksudnya kompleks sekali, jadinya saya sederhanakan jadi seperti mungkin saya lihat virus itu bentuknya seperti ini, saya aplikasikanlah menjadi seperti ini. Lalu referensi atau contoh poster yang pinginnya saya buat itu mirip-mirip seperti ini. Contohnya ini seperti ini. Lalu hasilnya adalah ini poster yang saya buat. Iya. Ini kata pertama itu stop, maksudnya biar orang-orang itu menghentikan ikut mendukung berhentinya persebaran virus ini. Nah, cara-caranya itu dengan perlindungan dasarnya itu seperti memakai masker, stay at home atau di rumah aja, cuci tangan, jaga jarak kalau berada di tempat umum, dan tetap produktif dan jaga kesehatan. Seperti itu. Pesannya bisa dibaca lebih lanjut. Seperti itu, Pak. Oke. Ya, jadi tadi juga sudah coba terangkan ya. Makna denotasi dan konotasi. Ini suaranya menggema ya. Suaranya menggema ini berarti suaranya menggema. Tes. Mic-nya juga. Nah, mungkin pantulan dari ada yang kalian mic-nya hidup ya. Kalau yang lain ngomong mic-nya dimatikan supaya tidak masuk ke menggema kan ya. Jadi tadi makna denotasi adalah makna yang
sesungguhnya, makna pertama, makna yang terlihat. Jadi tadi telah dijelaskan teman-teman juga, termasuk tadi yang agak cukup jelas itu punyanya si Abel tadi ya. Jadi mana denotasi itu makna yang terlihat di dalam gambar itu. Kalau di situ ada gambar tangan mencuci, itu kan mana denotasinya ada gambar tangan, air yang mengalir, tapi konotasinya apa? Yaitu menjaga kebersihan, ya, menjaga kebersihan. Nah, ini kan makna yang terkait. Sedangkan makna denotasi itu makna langsungnya. Nah, itu ya. Gitu. Oke. Andreas, silahkan Andreas. Andreas? Silakan Andreas. Ya Pak, ya. Oke. Oke. Bentar. Ya, Selamat malam semuanya. selamat malam. Saya Andreas Setio Nugroho, GKV 2018, Kampus Ambarawa, akan mempresentasikan sebuah poster untuk tata cara bertamu menurut anjuran pemerintah. Inilah bentuk poster yang saya buat. Makna yang tertera, yang jelas mengikuti anjuran pemerintah. Dan untuk tata cara bertamu ini sebenarnya untuk menjaga kesehatan dari kakak saya yang sedang hamil. Jadi saya membuat poster untuk bertamu ini dengan kakak saya berkonsultasi dulu, Pak. Yang pertama, mohon maaf tidak berjabat tangan. Menurut anjuran pemerintah, tidak boleh bersentuhan, bahkan harus menjaga jarak atau social distancing. Ikon yang kedua, silakan mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan. Kita semua wajib untuk sering-sering mencuci tangan untuk kesehatan kita dan lingkungan dan orang lain. Ikon yang ketiga, wajib kenakan masker kesehatan. Masker kesehatan yang sudah standar SNI yang sudah ada di apotek dan beredar. Ikon yang keempat, buanglah sampah sebelum masuk rumah. Jadi membuang sampah yang tidak perlu untuk masuk dalam rumah. Karena kita tidak tahu sampah apa aja yang ada di dalam itu. Ikon yang kelima, lepas semua jaket, sarung tangan, alas kaki, dan lain-lain. Jadi sebelum masuk rumah, kita harus menyeterilkan diri kita sendiri. Terima kasih. Baik ya. Jadi tadi ada ikon yang negasi atau yang tidak. Tadi jabat tangannya mestinya ada tanda palang merah atau silang, gitu kan? Jadi kalau dia bentuknya merupakan negasi, penidaan, ya, supaya tidak boleh, nah itu berarti ada ikon jabat tangan. Terus penegasinya apa? Biasanya dicoret seperti dilarang merokok. Dilarang merokok itu kan gambar rokok, tapi kemudian dicoret. Nah itu menandakan tidak boleh merokok. Nah gitu kan. Jadi ini juga pesan ya, pesannya itu ya. Baik, Bayu Sukun. Silakan Bayu Sukun. Gimana? Baik ya? Sudah semua ini? Bayu Sukun ya. Tes mikrofon tes. Oke. Cuman ada poster doang, Pak. Ya, silakan. Silakan. Ya, pokoknya presentasikan. Presentasinya gimana ya, Pak?
Kan saja konsepmu. Konsep. Sebenarnya konsepnya cuman itu Pak. Asal buat inspirasi dari masuk ke desa nggak boleh kalau nggak pakai masker. Oke. Dah itu Pak. Hanya itu ya. Sebenarnya kan tugasnya buat 5 ikon. Kamu baru bikin 1 itu kan, 1 menggunakan masker. Ya. Nah, mungkin bisa dilengkapi 4 yang lainnya. Misalnya tadi mencuci tangan, kemudian social distancing, jaga jarak. Kemudian tadi Andreas menambahi membuang sampah sebelum masuk rumah, misalnya, sehingga barang-barang yang tidak perlu tidak dimasukkan ke dalam rumah, ya, itu kan, atau ikon-ikon yang lainnya, ya, gimana yuk, ya, dilengkapi sehingga pesannya mungkin lebih komplit, gitu ya. Dan tugasnya adalah memang tugas yang pertama itu adalah membuat 5 ikon. Ya, seperti contoh ini tadi menggunakan masker itu 1 ikon. Nanti cuci tangan, tadi kawan-kawanmu kan juga begitu. Ditambahi saja, ada 5 ikon, terangkan 5 ikonnya itu, kemudian gunakanlah 5 ikon itu ke dalam poster. Gitu ya. Gitu Bayu. Halo? Oke ya. Jadi, baik ya. Jadi kalian telah membuat poster ya. Coba kita lihat ya. Pak Edi akan share screen poster-poster yang telah masuk ke dalam classroom. Ya. Ada yang kelihatannya baru. Yang baru itu dikirim di classroom juga atau gimana Pak? Iya, Saya sudah tak revisi. dikirimkan ke classroom juga. Ini makanya Pak Edi coba perlihatkan ini ya. Sudah tugasnya kan. Oke, saya kirimkan sekarang Pak, coba. Ya, oke. Ini kan. Nah, ini kan tugas-tugas yang telah dikirimkan ya. Punyanya Abel. Nah, ini punyanya Abel ya. Nah, dia dibagi menjadi dua area komposisi, bagian atas, bagian bawah. Ini juga strategi komposisi membagi area. Ya. Jadi sebuah poster itu bisa, di halaman itu dibagi-bagi berapa? Ini hanya 2, atas, bawah. Ya. Untuk menerangkan, ya, yang bagian atas ini adalah menerangkan tentang apa itu jenis penyakit, itu penyakitnya, kemudian yang bagian bawah adalah cara pencegahannya. Termasuk dilengkapi pesan visualnya, ada ikon-ikonnya itu. Lalu ada penyampai pesannya, ini ada seorang yang mengenakan masker. Ya. Ya. Kemudian kita lihat punyanya Aditya. Ya. Punyanya Aditya. Nah, punyanya Aditya juga menggunakan penyampai pesannya adalah seorang dokter, ya, dengan judul ini headline-nya adalah langkah-langkah mencegah terinfeksi virus corona. Nah, kemudian diterangkan dalam narasi tekstual, seperti teksnya, kemudian juga dilengkapi dengan gambar-gambar pesan visualnya, ikon-ikonnya. Ya. Kemudian kita lihat punyanya Hamdan. Ini punyanya Hamdan. Ya.
punyanya Hamdan. Nah, dibagi kanan kiri. Nah, ini pesannya. Kalau tadi pertama adalah atas bawah, ini dibagi kanan kiri. Kanan kiri ada gambar, kemudian saling ritmis, ya, selang-seling. Iramanya adalah alternatif, selang-seling, 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 gantian. Nah, ini adalah untuk mengharmonisasi, caranya adalah dengan apa? Irama. Mati, Pak. Ah? Ya. Nih. Kemudian juga punyanya apa lagi nih yang sudah nih ya? Miftahul Mujib. Ya. Hampir sama dengan punya Hamdan, tapi background-nya adalah lebih disederhanakan. Ya. Kalau Hamdan tadi masing-masing bagian itu diberikan background yang berbeda, alternatifnya. Sementara ini background-nya tunggal, hanya dibagi ke dalam frame-frame. Kanan kiri, gitu ya. Nah, ini sudah lebih bagus lagi daripada yang kemarin-kemarin. Ya. Ada pesan utamanya, kemudian ada sub headline-nya, ada naskahnya. Ya. Termasuk ada pesan visualnya. Ya. Kemudian sulfa tadi sudah juga ditunjukkan di dalam presentasi slide-nya. Nah, ini juga sama. Kanan, kiri, kanan, kiri. Ini beberapa strategi kamu bisa membagi halaman itu menggunakan arah, apakah horizontal, diagonal, bahkan memutar. Ya, pesannya itu dibikin alur pesan itu bisa dibikin. Kalau ini kan alurnya ke bawah, dari atas ke bawah, kemudian ke bawahnya selang-seling, kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Nah, kan gitu. Kemudian juga tiap elemen ini dihubungkan. Coba menggunakan strategi menghubungkan elemen ini ya. Dihubungkan dengan ini ada jalur menghubungkan. Sebenarnya ini mengarahkan pandangan mata untuk menelusuri pesan-pesan. Jadi eye tracking. Jadi dalam sebuah poster itu kita bisa meletakkan eye tracking dengan unsur visual. Nah, eye trackingnya gimana? Oh, dari mana pesan itu dibaca? Dari atas dulu ke bawah, ke kanan, ke bawah lagi, ke kiri, alurnya ke kanan, bawah lagi, kemudian ke tengah, kiri, tengah, kanan. Nah, ini adalah eye tracking. Mata pemirsa bisa diperlihatkan. Nah, ini silahkan yang belum mengumpulkan untuk segera dikumpulkan ya. Dan secara komposisi sudah cukup bagus kalian ya. Jadi sudah Pak, mau di refresh coba. Oke ya, di refresh ya. Di refresh. Oke. Siapa? Masih? Kok belum ada ya Pak? Mungkin belum di-send itu mungkin. Sebentar. Oh, mungkin si OTW kali. Coba tak refresh lagi. OTW. Oh, yang tugas revisi. Salah. Tak kira yang kemarin lagi, Pak. Iya. Kan ada tugas revisi. Jaringannya Pak tadi, Pak. Ya, Belum. salah kirim ya. Salah kirim. Tugas kelas. Kan ini ada 2 hasil revisi. Ya, udah kan? ketemu. Ya, hasil revisi. Kamu ngirimkan yang di sini. Yang di Sudah, Pak. di mana ini? Sudah ini sekarang. Oh, udah.
Ada tugas kelas, hasil revisi. Oke, 6. Tambah 6. Hasim. Oke. Ini punyanya Hasim. Nah, kalau ini adalah urutan ya. Jadi ini dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Kiri gambar, tulisan, gambar kiri. Kanan tulisan, gambar kiri. Dan kalau yang lainnya tadi portrait, ini landscape, miring. Ya, jadi ini juga strategi. Strategi ya. Jadi di atasnya ada headline, ada sub headline-nya, kemudian ada body text, kemudian ada elemen grafis. Walaupun merah ini sedikit, tapi ini sangat penting. Desainnya sederhana, ya, tapi cukup kuat, ya, dengan memanfaatkan warna merah untuk penekanan dari pesannya itu, penyebaran warnanya merah, coronavirus alamina. Kemudian kanan kirinya ada grafis garis merah. Garis itu menjadi penting karena apa? Dia juga menjadi emphasis. Ya, emphasis dulu ingat waktu di Nirmana ya, emphasis itu artinya adanya penekanan di situ. Ya, emphasisnya ada di headline merah itu. Tadi yang Pak dimasukkan negasi ini kan orang berkumpul, terus ada tanda silang merah. Itu kan berarti larangan, tanda larangan. Nah, ya. Jadi kalian sudah mulai bisa membuat satu bahasa komunikasi visual dengan menggunakan bahasa-bahasa tanda dan juga menggunakan komposisi-komposisi dari pesan tadi. Ada hierarki pesan, pesan utamanya di atas, kemudian ada pesan sub-headline, itu adalah hierarki yang berikutnya untuk memperjelas headline, memperjelas sub-headline apalagi body text, ya, teks yang digunakan untuk keterangan, penjelas. Jadi bertingkat, orang itu pasti melihat pertama kali judulnya, headline-nya. Lalu sub-headline-nya, baru nanti body copy atau body text-nya. Kemudian keterangan pelengkapnya adalah gambar-gambar, elemen-elemen grafis. Ini dalam strategi posternya ya. Baik, saya kira ini ya, jadi semuanya sudah maju ya. Kemudian nanti Pak Edi akan berikan satu tugas lanjutannya adalah ini lebih kompleks ya. Kalau ikon tadi kan gambar apa namanya tunggal dari pesan. Ya, pesan tunggal misalnya mencuci tangan. Nah, nanti tugas selanjutnya barangkali minggu depan Pak Edi berikan keterangan dulu penjelasannya. Sementara ini ya biarkan masih lebaran belum Pak Edi kasih tugas dulu. Tapi sebagai gambaran nanti ya tugas nanti ya minggu depan Pak Edi terangkan lebih detailnya. Tapi misalnya kita akan membuat sebuah narasi, cerita. Misalnya satu peribahasa. Nah, tiada rotan akar pun jadi. Ini kan dalam bentuk kalimat. Nah, bagaimana kalau kalimat tersebut itu diterjemahkan dalam bahasa visual? Nah, jadi melatih kemampuan kalian berimajinasi, mengkomunikasikan dengan menggunakan bahasa visual. Ya. Mungkin kalian sudah mulai coba-coba ya. Nanti memang tugasnya itu Pak Edi akan berikan suatu kata-kata. Ya. Satu kata-kata pilihan, ada dua gambar ya. Satu kata-kata pilihan kamu sendiri, bisa peribahasa ataupun pesan-pesan dalam sebuah kalimat, tapi kemudian diterjemahkan dalam bahasa visual gambar. Nah, gitu ya. Nah, nanti pesan yang dari Pak Edi, pesanan dari Pak Edi. Apa nanti Pak Edi akan bagi dulu. Siapa. Nanti minggu depan. Nah, tapi kalian sekarang sudah mulai coba-coba cari-cari referensi bahwa ada enggak pesan-pesan yang visual. Ya. Jadi gambaran yang lebih lengkap dalam suatu kalimat dalam bentuk gambar. Mungkin nanti lebih detailnya minggu depan lah Pak Edi terangkan terlebih dahulu sebelum memberikan penugasan. Baik, saya kira ya. Sebelum Pak Edi tutup, ada pertanyaan ataupun ada yang perlu disampaikan?